Matematika. I'm student with NPM 25411-021. I'm from class management 25th A. I am from management program studi, Faculty Economy and Business. In this video, I will explain about mathematical modeling. Jadi di sini aku akan jelasin apa itu mathematical model. Mathematical model adalah penggunaan matematika untuk menggambarkan atau mempresentasikan masalah dunia nyata. Dengan model ini, kita bisa memahami situasi, memprediksi kejadian masa depan, dan membuat keputusan yang lebih tepat. Contohnya, menentukan biaya berdasarkan jumlah barang, memprediksi pertumbuhan penduduk, dan menghitung kecepatan kendaraan dalam waktu tertentu. Tujuannya apa aja sih? Jadi, tujuan matematika model ada 4. Yang pertama, menyederhanakan masalah nyata menjadi bentuk matematik. Yang kedua, memprediksi keadaan masa depan. Yang ketiga, membantu pengambilan keputusan berdasarkan data. Dan yang keempat, memberikan solusi yang lebih efisien. Selanjutnya ada jenis-jenis matematika model. Yang pertama yaitu model linier. Model linier adalah hubungan antar variabel berbentuk garis lurus. Contohnya biaya sama dengan harga dikali jumlah barang. Yang kedua, model non-linier adalah hubungan berbentuk kurva, eksponensial, atau algoritma. Contohnya pertumbuhan penduduk dan penyebaran penyakit. Yang ketiga yaitu model diskrit. Model diskrit adalah variabel berupa bilangan terpisah atau pecahan tidak diperbolehkan. Contohnya jumlah siswa dan jumlah mobil. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu model kontinu. Model kontinu adalah variabel memiliki rentang tak terbatas dan bisa pecahan. Contohnya suhu udara dan kecepatan air. Sekarang ada langkah-langkah membuat model matematika. Yang pertama, identifikasi masalah yang terjadi dalam kehidupan nyata. Yang kedua, tentukan variabel yang berpengaruh. Yang ketiga, buat bentuk matematis seperti persamaan atau grafik. Yang keempat, analisis model dengan perhitungan. Dan yang kelima, evaluasi apakah hasil sesuai kenyataan. Jika belum, model diperbaiki. Selanjutnya ada contoh penerapannya, yaitu yang pertama bidang ekonomi, model permintaan dan penawaran untuk menentukan harga pasar. Yang kedua bidang lingkungan, memodelkan pertumbuhan populasi hewan atau penduduk. Dan yang terakhir ada bidang teknologi, prediksi jumlah pengguna aplikasi atau internet. Sekarang ada komponen penting dalam model matematika. Dalam membuat model matematika, ada beberapa komponen utama yang harus diperhatikan. Contohnya variabel bebas atau independen, variabel yang mempengaruhi misalnya waktu atau jumlah barang, variabel terikat atau dependen, variabel yang dipengaruhi seperti biaya, keuntungan, atau populasi. Ada parameter, nilai tetap dalam model seperti laju pertumbuhan atau harga satuan. Selanjutnya ada asumsi. Asumsi adalah dugaan yang dibuat agar model lebih sederhana, misalnya harga tetap atau pertumbuhan stabil. Dengan adanya variabel, parameter, dan asumsi, model dapat menggambarkan situasi nyata secara matematis. Selanjutnya ada bentuk model matematika. Model matematika dapat dinyatakan dalam beberapa bentuk. Yang pertama, persamaan atau equation, menggunakan rumus seperti C sama dengan 5000 plus 200X. 2. Grafik,
menampilkan hubungan antara dua variabel dalam bentuk garis atau kurva. Yang ketiga, tabel, menyajikan data dalam baris dan kolom, biasanya untuk melihat pola atau tren. Yang keempat, diagram atau simulasi, digunakan untuk sistem kompleks seperti alur produksi atau alur lalu lintas. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan model matematika. Kelebihannya membantu pengambilan keputusan secara objektif, dapat memprediksi masa depan dengan data, menyediakan solusi dan efisien. Kekurangannya tidak selalu akurat karena bergantung pada asumsi, data yang salah bisa menghasilkan hasil yang keliru, dan tidak semua masalah nyata bisa disederhanakan dalam bentuk matematika. Pentingnya matematika model dalam kehidupan. Matematika model tidak hanya digunakan oleh ilmuwan, tetapi juga dipakai oleh bisnis. Bisnis menggunakan matematika model untuk memprediksi keuntungan atau menentukan harga. Selanjutnya, pemerintah. Pemerintah menggunakannya untuk menghitung pertumbuhan penduduk, inflasi, dan anggaran. Selanjutnya, kesehatan. Kesehatan menggunakannya untuk menganalisis penyebaran penyakit. Dan yang terakhir ada teknologi, menggunakannya untuk meningkatkan kecerdasan buatan AI dan sistem otomatis. Dengan kata lain, matematika model adalah alat yang menghubungkan teori matematika dengan kenyataan hidup. Jadi, kesimpulannya, matematika model adalah jembatan antara dunia nyata dan dunia matematika. Dengan model, kita bisa mengubah masalah menjadi angka, menganalisisnya, dan mengambil keputusan dengan bijak. Hampir semua bidang kehidupan bisa menggunakan matematika model, mulai dari ekonomi hingga teknologi. Okay, that's all from me. Thank you for watching and see you in the next video. Bye bye guys.